Integrasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam SPAB. Bumi adalah tempat tinggal paling sempurna bagi makhluk hidup dan organisme lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga suhu bumi dari perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup. Tapi, tanpa kita sadari, kenaikan suhu bumi justru disebabkan oleh aktivitas manusia. Penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan, penebangan hutan untuk pemukiman manusia, serta pencemaran lingkungan. Semua aktivitas ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca dan berkontribusi pada pemanasan global. Tapi tahukah kalian, bumi sebetulnya punya cara untuk membuat dirinya tetap hangat. Matahari mengalirkan energinya ke bumi, sebagian besar diserap, kemudian bumi memancarkan kembali dalam bentuk radiasi panas. Tapi dengan adanya gas rumah kaca, energi tersebut malah terperangkap membentuk selimut tebal sehingga meningkatkan suhu global. Ibarat mengenakan baju, semakin banyak yang kita kenakan akan semakin panas. Perubahan iklim terjadi di seluruh tempat di dunia. Di lingkungan satuan pendidikan, ada beberapa hal yang kita rasakan secara nyata, seperti rasa gerah yang mengganggu kenyamanan belajar, tanaman cepat layu, dan perubahan pola hujan yang menyebabkan banjir sehingga merusak fasilitas satuan pendidikan. Selain itu, berkurangnya air bersih dan cepatnya penyebaran virus sehingga membuat satuan pendidikan tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Ada dua upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim terutama di satuan pendidikan. Pertama, adaptasi atau penyesuaian diri dari dampak negatif perubahan. Bentuk adaptasi dibagi dalam beberapa kategori, di antaranya, pertama, sosial. Kategori ini mencakup perubahan kebiasaan, pendidikan, penyebar luasan informasi, dan pengetahuan lokal. Beberapa aksi nyata yang bisa dilakukan di satuan pendidikan adalah menghemat penggunaan air, lakukan penghijauan di area satuan pendidikan, memahami bahaya, kerentanan, dan kapasitas satuan pendidikan, mendorong lahirnya wirausaha satuan pendidikan yang ramah lingkungan, menyebarluaskan informasi, melakukan sosialisasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, mengembangkan proyek teknologi sederhana untuk mengurangi masalah lingkungan, melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan. Kedua, kategori kelembagaan yang mencakup peraturan dan kebijakan. Misalnya, menyertakan tindakan rencana adaptasi dalam rencana tahunan satuan pendidikan, menerapkan kebijakan pengelolaan sampah, menetapkan kebijakan tata ruang kelas, dan membentuk tim siaga bencana. Ketiga, kategori fisik yang mencakup teknologi, perlengkapan, dan infrastruktur. Contoh aksi nyata yang dapat dilakukan adalah menyiapkan infrastruktur satuan pendidikan yang tahan perubahan iklim, dan menyediakan teknologi sederhana berbahan bakar lokal. Selain adaptif terhadap perubahan, upaya kedua untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim adalah melakukan mitigasi. Di antaranya, menggunakan transportasi umum, hemat listrik, dan mengurangi sampah. Nah, sudah mulai paham kan bagaimana menghadapi perubahan iklim di satuan pendidikan? Sekarang, saatnya kita menyelesaikan kuis. Coba sebutkan jenis kategori dari kegiatan berikut. Pertama, pembuatan biopori di halaman satuan pendidikan. Ya, jawabannya adaptasi fisik. Kedua, satuan pendidikan membuat peraturan pendidik dan peserta didik harus memilah sampah. Benar sekali, jawabannya adaptasi kelembagaan. Ketiga, kampanye upaya adaptasi perubahan iklim di lingkungan satuan pendidikan. Benar, jawabannya adaptasi sosial. Keempat, pergi ke satuan pendidikan dengan berjalan kaki. Tepat sekali, jawabannya adalah mitigasi. Terakhir, mematikan lampu di siang hari. Ya, mitigasi adalah jawabannya. Selanjutnya, cari tahu dan amati bersama teman-teman. Bagaimana satuan pendidikan atau masyarakat sekitarmu menghadapi perubahan iklim berbasis sumber daya lokal? Buatkan hasil laporan dalam bentuk catatan ya. Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan. Dengan mengintegrasikan dampak perubahan iklim dalam kegiatan SPAB, menjadikan satuan pendidikan sebagai pusat pembelajaran yang tangguh dan adaptif terhadap lingkungan. Ada 3 pilar dalam kegiatan SPAB. Pilar pertama,
fasilitas belajar yang lebih aman, mencakup pengaturan bangunan sesuai karakter dan resiko perubahan iklim, penyediaan sumber air, penyediaan alat pengukur muka air, tinggi banjir, dan arah angin. Pilar kedua, manajemen penanggulangan bencana di satuan pendidikan dan kesinambungan pendidikan. Di antaranya, integrasi pengetahuan perubahan iklim ke dalam kurikulum, melakukan simulasi tanggap darurat bencana, meningkatkan pengetahuan tentang pemanasan global dan perubahan iklim, meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan informasi cuaca dan iklim dalam kegiatan sehari-hari di satuan pendidikan, memberikan tugas yang berkaitan dengan perubahan iklim, melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis sumber daya setempat. Pilar ketiga, pendidikan pengurangan resiko dan resiliensi, yaitu identifikasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas lingkungan satuan pendidikan terhadap perubahan iklim, memasukkan lingkup tugas tim siaga bencana yang mencakup adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, menyediakan akses informasi iklim dan cuaca kepada peserta didik, masukkan komponen adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke rencana tahunan satuan pendidikan. Terakhir, jika sudah memahami 3 pilar tersebut, lanjutkan dengan melakukan aksi nyata tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berdasarkan panduan berikut bersama kelompok. 1. Sepakati jenis aksi iklim yang dilakukan dan tentukan kegiatan tersebut masuk kategori pilar keberapa dalam SPAB. 2. Rekam video yang menjelaskan kegiatan tersebut durasi maksimal 2 menit. Unggah dokumen di media disepakati dengan pendidik yang memuat video dan laporan kegiatan. 3. Bahas bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua tentang hal berikut. Tanggapan orang tua terhadap aksi tersebut, kaitan kegiatan dengan adaptasi atau mitigasi perubahan iklim, tantangan yang dialami, pengetahuan dan keterampilan baru yang didapat, serta pelajaran yang dipetik. Integrasi perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu. Mari berkolaborasi membangun lingkungan belajar yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim di satuan pendidikan.